Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita akan beribadah bersama-sama, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah bagaimana supaya kita bisa memelihara hari Sabat. Apakah masih relevan dengan orang Kristen saat ini hari Sabat itu? Sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan menaikkan penyembahan kita, dan kita akan buka ibadah saat ini dengan doa. Kami datang kepada Tuhan yang hidup, mengucap syukur atas semua kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, saatnya kami mau beribadah bersama-sama. Berkati jam-jam ini, waktu-waktu ini Tuhan, supaya kami bersama-sama bisa menikmati hadirat-Mu, belajar dari firman-Mu Tuhan, diingatkan, dan kami dapat memelihara hari Sabat kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan beribadah bersama-sama. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau berikan hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sungguh
Haleluya, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu. Saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan dalam praise and worship. Nah, seperti Pastor Jeremiah tadi katakan, kita akan bicara tentang hari Sabat. Ya, apa itu hari Sabat, saudara? Mungkin sering kita katakan Pak Jer, Ya, Pak. ini hari Sabat loh, kamu harus beribadah ya. Maksudnya kan hari Minggu kita harus ke gereja beribadah. Tapi hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi arti sesungguhnya Sabat dan hikmat di balik perintah Tuhan untuk memperingati hari Sabat. Saudara, apakah seperti Pak J tadi, apakah masih relevan kita memperingati atau menguduskan hari Sabat? Ya, tentunya itu adalah hari Tuhan, ya. Tetapi kita harus tahu apa itu hari Sabat. Ya, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menjalankan hari Sabat sebagai orang Kristen. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus mengingat hari Sabat. Ya, saya baca dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 mengatakan, ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau dan anak laki-lakimu dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Nah, saudara Pak Jer, ya, kita harus ingat bahwa ini adalah perintah Tuhan ya bagi bangsa Israel. Betul. Tapi kalau kita katakan, oh saya bukan bangsa Israel, itu adalah perintah Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Tapi kalau kita lihat lagi, Sabat itu sendiri, di mana arti Sabat sesungguhnya adalah berhenti bekerja, itu sendiri terjadi jauh sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya. Sekali lagi saya ingin kembali kepada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 mengatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah diperbuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Itulah hari Sabat, di mana hari ketujuh Tuhan berhenti bekerja dan dikatakan dia beristirahat. Di dalam terjemahan lain dikatakan dia menyelesaikan pekerjaannya itu lalu ia beristirahat. Jadi dalam kata asli Ibraninya, kata ini adalah Sabat, saudara. Berhenti bekerja. Halnya seperti ini Pak Jaya, kalau Pak Jaya bekerja misalnya part time, ya, jam-jaman. Ketika sudah jamnya selesai, misalnya jam 4 sore, part time-nya selesai, disitulah saudara memasuki di mana saudara berhenti bekerja, istirahat. Seperti Tuhan istirahat ketika dia selesai hari ke-6, hari ke-7, itulah Sabat, berhenti bekerja dari segala kegiatan secara fisik. Nah, itu sudah terjadi pada proses penciptaan. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat Pak Jar, ya, perintah kepada bangsa Israel itu, hukum Taurat itu jelemit, ya. Kalau bilang banyak sekali tata caranya, aturan-aturannya bagi mereka memperingati hari Sabat bagi bangsa Israel. Bagi kita umat Tuhan, kita akan belajar mengapa kita memperingati hari Sabat sebagai umat perjanjian baru dan bagaimana nanti kita memperingatinya. Ya, banyak alasan untuk kita memperingati hari Sabat, saudara. Sebagai umat Tuhan, kita harus tahu, kita umat Tuhan, kita menghormati Allah kita dalam perjanjian baru. Kita tahu Yesus sendiri memperingati hari Sabat. Ya. Dan tetapi Yesus menyatakan hari Sabat dengan sesuatu yang lebih tinggi lagi hikmatnya, lebih dalam lagi maknanya. Ya, kalau bangsa Israel diikat oleh perjanjian dengan Tuhan, bagaimana melakukan hari Sabat begitu ketat, Tuhan Yesus ketika datang, bahkan di dalam Matius 12 sudah bisa lihat di sana, Tuhan bersama para muridnya, Pak Jar, ya, ketika hari Sabat mereka lapar, mereka memetik gandum dan makan.
di mana Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tuhan mengatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi makna hari Sabat bagi orang Kristen di bawah Perjanjian Baru itu lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Nah, di sini Pak Ja dan saya akan membahas beberapa alasan mengapa kita sebagai orang percaya masih harus menghormati, mengingat, dan menguduskan hari Sabat. Ya, Pak Ja, kira-kira mungkin sebelum Pak Ja memberikan alasan-alasan, mungkin ada tambahan bagaimana Pak Ja menyingkapi hari Sabat. Ya, selama saya bertumbuh menjadi anak pendeta, hari Sabat itu adalah hari penting. Kami mengambilnya sebagai hari Minggu. Ya. Hari Minggu adalah hari Sabat bagi kami. Sesungguhnya dimulai dari hari Sabtu. Jadi ketika sekolah pulang lebih awal di hari Sabtu, sejak itulah Sabat kami dimulai. Karena ada ibadah pelayanan Sabtu dari jam sore lalu akhirnya sampai kepada hari Minggu, itu seperti Sabat kami. Bahkan fun fact-nya, saya nggak pernah Sabtu malam itu main, nggak pernah, Pak. Sabtu malam kami selalu ada di gereja. Dari umur SD sampai kami tahu tentang apa itu gereja, pelayanan dan sebagainya, sampai saya dewasa, saya tidak pernah keluar hari Sabtu. Pernah sih 1-2 kali penasaran, ngapain sih orang keluar hari Sabtu, lalu saya aneh sendiri ketika keluar hari Sabtu. Wah, hari Sabtu saya keluar. Kok aneh ya rasanya, lalu sejak itu saya nggak pernah lagi keluar hari Sabtu. Pun kalaupun ketika saya pacaran dengan istri saya sekarang, kami tidak pernah keluar hari Sabtu. Kami mengambil hari yang lain. Jadi hari Sabat kami benar-benar khususkan untuk pelayanan, untuk melayani jemaat, untuk melayani Tuhan di gereja, dan melakukan hal-hal yang berkaitan tentang itu. Ya, benar Pak, apa yang dikatakan Pak Jer ya. Kita ada 7 hari, ya kan? Kalau Tuhan istirahat pada hari ke-7, ya. Nah, kebanyakan kita orang percaya hari Sabat kita ya hari Minggu. Tapi itu tidak ditentukan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan hari Minggu adalah hari Sabat. Ya, kebanyakan kita memang ibadah kita hari Minggu karena hari libur setelah kita bekerja, misalnya 5 hari atau 6 hari. Itulah hari Sabat kita. Kalau kita tentukan hari Minggu, kita harus perlakukan itu sebagai Sabat Tuhan. Ya, seperti Pak Jah ceritakan, dari Sabtu malam sudah mulai hari Sabat. Itu seperti orang Israel, Pak Jah, sampai saat ini. Jumat malam dimulai dengan makan malam, itu sudah Sabat mereka. Ya, sampai Sabtu sore. Itu Sabat mereka. Ya, mereka pelihara sampai saat ini. Yang penting makna daripada Sabat bagi kita, hikmat di sana bagaimana kita jalankan ya hari Sabat yang khusus bagi Tuhan itu. Nah, ada beberapa alasan untuk menguatkan kita mengapa kita harus sebagai umat Tuhan menghormati hari Sabat, hari kudus Tuhan. Ya, 1 hari di antara 7 hari itu. Mungkin Pak Jan bisa ceritakan. Ya, alasan kenapa kita masih memelihara hari Sabat hingga hari ini karena seperti yang sudah disinggung Pastor Ari tadi di awal, bahwa Tuhan yang memerintahkan kita untuk memelihara hari Sabat. Tuhan yang memerintahkan supaya kita mengkhususkan 1 hari, mengkhususkan sebuah hari, supaya kita bisa menikmati Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa di hari-hari yang lain kita tidak menikmati Tuhan, bukan. Tetapi kita mengkhususkan bahwa aku tidak mau menyibukkan diri sendiri dengan kepentingan diri sendiri, dengan kepentingan keluarga sekalipun atau pekerjaan, tetapi benar-benar untuk Tuhan. Pun dengan jika kita menghabiskan waktu dengan keluarga, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan kita untuk memelihara hari Sabat. Lalu yang kedua adalah Yesus memelihara hari Sabat. Di Lukas, berarti kita harus teladani Tuhan Yesus ya? Betul. Ya, Yesus melakukan, maka kita semua harus melakukannya. Itu bisa kita lihat di Lukas 4 ayat 16 berkata bahwa Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat itu ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita bisa lihat tadi bahwa Yesus pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus mengkhususkan hari itu untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Bapa di surga, untuk melayani umatnya, untuk membacakan firman Tuhan, Taurat Tuhan kepada jemaat yang ada di rumah ibadat itu. Jadi Yesus memberikan teladan buat kita semua untuk memelihara hari Sabat. Dan kita pun harus melakukannya sampai sekarang. Itu alasan ya kita harus memelihara Sabat. Mungkin ada lagi Pak Jer. Betul. Lalu hari Sabat bisa menjadi sebuah
waktu supaya kita bisa beristirahat secara fisik. Sebagaimana Allah Bapa di surga melakukan penciptaannya, dia beristirahat di hari yang ketujuh. Dan hari Sabat bisa menjadi waktu juga buat kita untuk beristirahat. Karena istirahat itu baik, istirahat itu diperlukan untuk fisik kita, kesehatan jasmani kita, supaya kita bisa lebih efektif untuk bekerja, melayani Tuhan, bekerja, menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena kalau tubuh ini sehat, maka apa yang kita lakukan tidak akan efektif, pasti akan ada sebuah yang masalah yang terganggu dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya Pak Jer ya, Tuhan itu memberikan hikmat Sabat ini buat kita ya. Sudah bisa buktikan ya, banyak orang bekerja ya Pak Jer ya. Nggak kenal waktu, sampai minggu juga kerja berulang-ulang, berminggu-minggu. Sudah tahu secara fisik mereka pasti akan lemah dan gampang sekali jatuh dalam sakit. Tuhan itu tahu keadaan kita secara ilmu kedokteran, dia tahu kita harus istirahat secara fisik, apa yang kita lakukan. Betul Pak Jer ya? Silakan Pak Jer. Dan di waktu istirahat itu kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Karena ketika kita bekerja mendapatkan sesuatu, itu juga menjadi hak dan bagian kita untuk menikmatinya. Ya, betul. Jangan sampai apa yang kita dapat dinikmati oleh orang lain. Maksudnya dokter atau orang lain lah. Maksud atau... aja kita bekerja keras, kumpulin uang, terus kita sakit, akhirnya yang makan uang kita, berkat kita dokter malah. Betul, petugas rumah sakit yang menghabiskan uang kita dan sebagainya. Ada baginya untuk itu, tetapi sebaiknya kita juga harus menikmati berkat yang Tuhan sudah curahkan buat kita semua. Dan hari Sabat adalah sebagai pertanda bahwa kita mengingat bagaimana kita dibebaskan dari hukuman dosa. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati buat kita, sehingga di waktu kebangkitannya kita merayakan hari Sabat dan mengingat bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan melalui tubuh dan darah Yesus yang mati pada hari yang ketiga, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mungkin dari saya yang kelima adalah mengingatkan kita siapa pencipta kita. Itu penting karena di Keluaran 20 ayat 11 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita bisa mengingat, merefleksikan bahwa kita hidup ini adalah milik Tuhan. Kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup sampai sekarang karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan saja. Jadi baik kalau kita di hari Sabat, kita khususkan waktu itu, kita berhenti dari bekerja, kita menghabiskan waktu untuk mengingat bahwa Tuhan sudah begitu baik, bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua sepanjang satu minggu yang sudah kita lalui. Itu Pak. Iya, Pak Jer, betul ya. Hari Sabat itu kalau kita sungguh-sungguh datang seperti Pak Jer katakan ya, kita mengingat akan siapa kita. Dan ketika saudara mengingat siapa saudara dan siapa Tuhan, saudara akan mempunyai perspektif yang lebih baik lagi untuk merayakan, memasuki, menguduskan hari Sabat yang adalah Sang Pencipta. Dia juga menciptakan saudara dan saya sebagai ciptaan baru. Ya, mungkin juga saudara Pak Jer ya, hari Sabat itu, kenapa kita merayakan hari Sabat? Itu juga akan memperkuat hubungan kita satu sama lain, ya kan? Kemarin saya nonton sedikit film tentang orang Israel yang memperingati hari Sabat ketika Jumat gitu ya, sudah agak seperti orang pulang kerja. Mereka semua buru-buru pulang gitu ya, mempersiapkan makan malam untuk malam hari Sabatnya itu, Jumat malam. Jadi mereka mempersiapkan makanan spesial. Keluarga datang semuanya, pokoknya keluarga dekat datang di meja, mereka berdoa bersama-sama. Nah, hari Sabat itu juga bagi kita orang Kristen, ketika kita memperingati, ketika kita ke gereja hari Minggu sebagai hari Sabat kita, itu juga mempererat hubungan kita dengan sesama kita, dengan umat Tuhan. Ya saudara ya. Saya lihat di film itu ya, cuplikan itu ketika mereka hari Sabat malam itu, mereka saling mengucapkan Shabbat Shalom. Mereka saling ketemu Shabbat Shalom. Ya, seperti kita katakan tiap hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati. Ya, seperti itu saudara. Ada essence untuk kita memperingati hari Tuhan, untuk kita berhubungan dengan satu sama lain, memberkati satu sama lain.
Nah, yang terakhir, kenapa alasan kita merayakan Sabat, ya, mengkuduskan Sabat? Karena ada berkat di sana, saudara. Firman Tuhan saudara baca sendiri di dalam Yesaya 58 ayat 13 ayat 14. Tuhan memerintahkan kita untuk kita tidak mengabaikan hari Sabat. Karena pada hari Sabat, karena hari kudus Tuhan, ketika kita menguduskan hari kudusnya Tuhan, hari kudusnya Tuhan pasti ada berkat. Ketika kita merayakan hari kudusnya Tuhan, berkat itu akan turun atas kita. Ya, dengan kata lain, bagi mereka yang merayakan hari Sabat, memelihara hari Sabat, juga akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, itu alasan mengapa kita merayakan Sabat Tuhan. Nah, sekarang saudara, hari Sabat, hari kudus bagi kita, hari Sabat. Nah, bagaimana kita merayakannya? Ya. Saya katakan tadi awal Pak Jaya, kita tidak bisa merayakan hari Sabat seperti bangsa Israel merayakan zaman dulu sampai sekarang. Kita tidak mengikuti hukum Taurat, bagaimana mereka pernak-perniknya, bagaimana mereka upacara, dietnya dan sebagainya, cara makannya dan upacaranya. Nah, interesting, kemarin Pak Pastor Edmund menerangkan bagaimana sikap kita mengikuti, ya, mengingat, menguduskan hari Sabat. Ya, hari Sabat saya katakan mungkin bisa hari Minggu, dan terutama hari Minggu bagi kita umat Tuhan. Jadi hari Sabat itu bukan tentang tempat OICA, gereja. Ya memang, hanya sebagian, tapi bukan tentang itu. Bukan tentang juga fellowship. Oh, saya harus ke gereja pada jam segini, itu hari Sabat saya. Terus sudah itu bukan hari Sabat. Nah, bukan tentang tempat, bukan tentang pertemuan, juga bukan ibadah, saudara. Tetapi tentang hari. Hari Sabat itu, hari kudus itu tentang hari Tuhan. Sepanjang hari itu, kita harus tahu itu ada hari Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi bagaimana? Pastor Edmund menjelaskan 4 hal bagaimana kita mengingat dan menguduskan hari Sabat itu. Pertama, disucikan. Hari itu harus disucikan, artinya diseparate, dipisahkan, hanya disisihkan hanya untuk Tuhan. Ya, kalau Pak Jaya tadi sangat benar sekali, dari malam Sabtu sampai Minggu itu hari dikhususkan, dikuduskan, disucikan hanya bagi Tuhan. Ya. Jadi kita merayakan, kedua kita merayakan, celebrate. Ya, salah satunya beribadah, tetapi tidak hanya khusus untuk jam ibadah saja, 2 jam, sesudah itu saya sudah bebas. Ingat saudara, Sabat itu kita beristirahat dari kegiatan fisik kita. Kita istirahat dari pekerjaan kita, harus kita lakukan. Kalau saudara masih pikiran pekerjaan saudara, dagang saudara, itu bukan Sabat. Tuhan dikatakan selesai bekerja dan dia beristirahat pada hari ke-7. Tidak ada urusan tentang penciptaan lagi. Demikian kita ketika kita sungguh-sungguh merayakan hari Sabat, kita istirahat dari pekerjaan kita. Biarkan pekerjaan kita tunggu sampai hari Senin. Ya. Jadi kita berhenti jadi aktivitas fisik kita, tetapi kita harus tingkatkan aktivitas rohani kita. Itulah bagaimana kita merayakan hari Sabat kita. Oh, jadi kita tetap melayani Tuhan, justru aktivitas spiritual kita, Pak Jerry, harus kita tingkatkan. Sementara aktivitas pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Jadi kita sucikan, kita rayakan, dan kita harus ketika masuk dalam hari Sabat, kita memperingati, seperti Pak Jar katakan tadi, kita memperingati Tuhan pembebas kita, Tuhan penyelamat kita, yang menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Dan ingat, ketika kita masuk hari Sabat itu, kita ingat ada perjanjian yang baru, perjanjian darah dengan Tuhan. Disitulah kita masuk dalam hari Sabat, mengingat akan Tuhan kita, mengingat akan perjanjian kita dengan Tuhan di dalam darah Tuhan Yesus, hubungan yang baru. Saudara, inilah mungkin ketika sebagai umat Tuhan, kita memasuki, mengingat, dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Yang pasti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, kita harus istirahat dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan memperbanyak aktivitas rohani saudara. Saudara mungkin 2 jam Pak Jar ya, di gereja. Ya, sesudah itu mungkin ada yang latihan, itu masih kegiatan spiritual. Saudara masuk ke kelas, kegiatan spiritual, kegiatan rohani. Kelas rohani, maksudnya ICA Academy misalnya. Kemudian saudara penginjilan keluar, itu aktivitas rohani yang harus ditingkatkan, ya kan? Mungkin saudara selesai dengan program gereja. Ketika saudara pulang ke rumah, ya masih hari Minggu.
Kalau saudara katakan hari Minggu ada hari Sabat, sampai saudara tutup mata, saudara harus tetap dalam kegiatan rohani. Disitulah saudara menghormati, menguduskan, dan mengingat hari Sabat yang saudara tentukan pada hari Minggu. Saudara, mari kita boleh merayakan hari Sabat itu sebagai hari kudus yang dikhususkan bagi Tuhan dan merayakan Tuhan dan meningkatkan kegiatan aktivitas rohani kita. Saudara, bukan caranya bagaimana kita menguduskan, tetapi hikmat dan tujuan bagaimana kita menguduskan hari Sabat Tuhan. Nah, mungkin Pak Jar ada tambahan. Ya, mungkin bagi jemaat ICA Jemaat Indonesia, hari Sabat mereka lebih banyak hari Minggu karena hari off day mereka, dan bahkan saya mendengar kesaksian dari mereka bahwa bertahun-tahun pada hari Minggu mereka menghabiskan waktu di gereja. Mungkin karena pandemi ini hanya dibatasi 4 jam. Dan ya, bersyukur kita bisa memelihara hari Sabat, dan sebaiknya kita terus pelihara hari Sabat dengan baik. Dan kita usahakan ketika kita berkumpul dengan Kingdom Group atau kita berkumpul dengan anggota jemaat yang lain, kita saling mengingatkan, kita saling bertumbuh, kita saling sharing, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain, supaya ketika hari Sabat kita bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Iya, betul sekali ya. Saudara sekalian, hari Sabat sekarang bagi kita bukan suatu perintah lagi, tapi suatu undangan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita ingin berfellowship dengan teman-teman kita. Amin. Hari Sabat, saudara. Saudara tahu, Pak Jar, tadi saya kepikiran, hari Sabat adalah hari bersama dengan Tuhan, hari kudusnya Tuhan. Saudara tahu itu satu hari dalam 7 hari. Saudara tahu ada hari Sabat yang tidak ada berhentinya nanti di surga, di mana saudara tidak sudah memikirkan pekerjaan dan masalah kehidupan saudara. Saudara bersama dengan Tuhan, itu hari kudus Tuhan yang selama-lamanya. Berarti hari Sabat, ketika saudara tentukan satu hari, hari Sabat, sedang saudara masuk dalam kerajaan Allah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari saudara kita dedikasikan satu hari saja dalam kehidupan kita untuk hari Sabat Tuhan, menguduskan dan mengingat akan Tuhan kita. Karena kita sepertinya sedang latihan ketika kita nanti di surga nanti. Sabatnya Tuhan, kudusnya Tuhan, harinya Tuhan akan selama-lamanya. Bukan hari lagi, tetapi di dalam kekekalan. Amin saudara. Mari saudara, saya pacu saudara, jangan sampai kita terikat dengan dunia. Tidak ada habis-habisnya dengan pekerjaan, dengan kita mencari pekerjaan dan kemajuan kekayaan. Satu hari di dalam 7 hari Tuhan meminta saudara untuk menguduskan hari itu bagi Tuhan. Amin. Ya Pak Jar ya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Bahkan dengan Engkau sendiri Tuhan, Engkau beristirahat pada hari ke-7 dan menguduskan hari itu Tuhan. Ajar setiap kami sebagai umat percaya Tuhan, untuk kami juga mendedikasikan hari itu Tuhan. Hari yang sudah Engkau kuduskan, kami juga ingin menguduskan dengan merayakan Engkau, dengan memisahkan satu hari dalam kehidupan kami. Hanya bersama Engkau, untuk Engkau dan di dalam Engkau Tuhan. Amen. Ketika kami melakukan hari Sabat kudus itu Tuhan, perbanyak Tuhan kegiatan rohani dalam kehidupan kami. Roh Kudus tunjukkan Tuhan sepanjang hari, mungkin dari pagi hari atau dari Sabtu malam sampai ketika kami terlelap di Minggu malam. Kami hanya ingin mendedikasikan kegiatan hidup kami, hanya kegiatan rohani, melayani Engkau, menginjili, memuliakan Engkau, membawa berita baik bagi banyak orang. Itulah hari Sabat kami, menguduskan hari itu hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk kami merayakan, menguduskan hari itu bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku.
kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa pertama untuk salah satu anak dari jemaat yang baru saja mengalami kecelakaan. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memulihkan keadaannya, supaya penglihatannya, matanya dapat menjadi normal kembali. Kita percayai bahwa Tuhan bisa lakukan mujizat atas beliau. Dan kita berdoa buat beberapa anggota keluarga kita yang terkena COVID-19, supaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan membuat mereka sehat kembali, supaya mereka bisa bekerja, mereka bisa melakukan aktivitas pelayanan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga. Jika ada jemaat Tuhan ataupun siapapun yang menyaksikan ibadah ini, Anda bisa menuliskan di kolom komentar atau mengirimkan pesan kepada kami secara khusus supaya kami bisa doakan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan mujizatnya, sedang memberikan isi hatinya buat kita semua. Karena kami mendengar bahwa begitu banyak mereka menerima penglihatan dari Tuhan, mimpi-mimpi yang daripada Tuhan, dan bahkan mereka mengalami mujizat kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Maka dari itu kita akan berdoa pada saat ini, kita berdoa buat mereka semuanya. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini memohon kemurahan-Mu. Tuhan, berbelas kasihanlah atas anak ini ya Bapa, di mana anak ini baru saja mengalami kecelakaan Tuhan, di mana dia membutuhkan pemulihan yang daripada Engkau. Tuhan, kami minta mujizat-Mu supaya penglihatannya kembali normal dalam nama Yesus. Organ mata apapun yang mungkin rusak atau tidak berfungsi dengan baik, Engkau gantikan dengan yang baru dalam nama Yesus. Kami ciptakan setiap organ-organ penglihatan yang baru lagi dalam nama Yesus. Tuhan, kami lepaskan kesembuhan atasnya. Lakukan mujizat-Mu atas anak ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang masih sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang kurang menjadi lebih baik, yang lemah menjadi kuat. Di dalam nama Yesus, matanya akan menjadi normal kembali. Matanya akan melihat kembali. Karena kuasa Tuhan yang mengalir atasnya. Kami berdoa Tuhan buat anggota keluarga kami, teman kami, atau sanak saudara kami yang terkena COVID-19. Kami mohon di dalam nama Yesus supaya Tuhan yang akan menyembuhkan, melepaskan mereka dari rasa sakit, melepaskan mereka dari virus-virus yang ada. Mereka kembali sehat normal dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang ada di Indonesia, Engkau lindungi, jagai dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesabaran untuk taat terhadap PPKM darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah kami. Supaya mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Supaya keadaan mereka membaik. Supaya bangsa kami Tuhan mengalami sebuah kebaikan keluar dari gelombang kedua ini Tuhan. Seperti kami yang sudah begitu baik keadaan kami Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, tolong umat-Mu, tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong keluarga kami semua supaya kami semua menjadi lebih baik.
Pemulihan ekonomi di Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu, Dalam nama supaya Tuhan tidak ada makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, supaya keadaan mereka semakin makmur, semakin baik. Tuhan, Engkau yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang sanggup memelihara mereka. Tuhan yang sanggup mengirimkan setiap kebutuhan mereka semua. Tuhan adalah mujizat kami. Tuhan adalah sumber mujizat kami. Tuhan adalah sumber penyedia kami. Semua kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Dan kami percaya pemeliharaanmu, rancanganmu sempurna dan mulia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih buat hikmat, pewahyuan yang kami terima, bahwa kami harus memelihara hari Sabat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau tutup ibadah kami. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, sampai jumpa dengan kita semuanya minggu depan.